Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sofia Aini. NIM saya 06020124068. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 6 dari mata kuliah Fikih Muamalah Faraid. Semoga melalui video ini kita bisa sama-sama memahami dan mengambil manfaat dari pembahasan yang saya sampaikan. Pembahasan kedua yaitu tentang landasan syariah ilmu faraid. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis menjadi landasan utama ilmu faraid. Lah, dalil Al-Quran tentang waris itu ada di surat An-Nisa ayat 11 dan surat An-Nisa ayat 12. Kalau hadis tentang waris, yang pertama adalah larangan berwasiat kepada ahli waris. Yang kedua, hadis tentang menghalang waris. Dan yang ketiga, maksimal wasiat dan rat. Pembahasan ketiga ada implementasi asas keadilan dan prinsip kemaslahatan dalam sistem waris Islam. Yang pertama adalah asas keadilan dalam pembagian waris, dan yang kedua prinsip kemaslahatan dalam hukum waris. Asas keadilan itu berimbang dalam warisan berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara bagian yang diperoleh dengan kebutuhan. Kalau prinsip kemaslahatan dalam hukum waris itu menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak dengan memastikan distribusi warisan yang adil, menjaga stabilitas keluarga, mencegah perselisihan, dan lain-lain. Pembahasan keempat yaitu penerapan pembagian waris proporsional dan larangan wasiat untuk ahli waris. Larangan wasiat untuk ahli waris itu dalam hukum Islam, wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian warisannya umumnya dilarang untuk mencegah perselisihan dan kesan ketidakadilan. Sedangkan prinsip pembagian waris secara proporsional, Muhammad Syahrul dengan teorinya itu menyarankan pembagian warisan tersebut itu menurut batas minimal dan maksimal yang diterapkan Al-Quran dengan memperhatikan ketertiban perempuan menafkahi keluarga tersebut. Nah, untuk analis ayat waris, surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Untuk surat An-Nisa ayat 7 itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berhak menerima warisan, baik sedikit maupun banyak sesuai bagian yang ditetapkan. Nah, untuk surat An-Nisa ayat 11 itu, Allah itu menetapkan pembagian waris secara adil. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali, anak perempuan, jika anak perempuan lebih dari 2 tanpa anak laki-laki, mereka mendapatkan 2/3 harta, satu anak perempuan mendapat setengah. Orang tua masing-masing mendapat 1/6, jika pewaris punya anak, ibu mendapat 1/3 jika pewaris tanpa anak. Pembagian itu dilakukan setelah wasiat dan utang terpenuhi sesuai ketetapan Allah untuk menghindari perselisihan dan ketidakadilan. Yang ketiga yaitu surat An-Nisa ayat 12. Ayat ini tuh menjelaskan bagian waris suami dan istri itu berdasarkan ada atau tidaknya anak, serta bagian warisan saudara seibu jika pewaris tidak punya ayah dan anak. Semua pembagian dilakukan secara wasiat dan utang dipenuhi sesuai ketentuan Allah, adil dan penyantun. Dan yang terakhir itu surat An-Nisa ayat 176. Nah, surat An-Nisa ayat 176 itu mengatur pembagian warisan saat seorang meninggal tanpa anak dan ayah, keadaan kalah saudara perempuan mendapat setengah atau 2/3 jika lebih dari 1, sedangkan saudari laki-laki mendapat bagian 2 kali saudara perempuan jika keduanya ada. Ayat ini memastikan pembagian warisan yang adil sesuai hubungan darah dan mencegah kesalahan dalam distribusi. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu ilmu faraid adalah ilmu hukum Islam yang mengatur pembagian warisan secara adil berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan. Dasarnya adalah atas keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan dengan pembagian yang proporsional sesuai tanggung jawab dan kebutuhan ahli waris. Ilmu faraid juga berperan menjaga keharmonisan keluarga dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.